Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyuni dari D4 Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Kapitalisasi Sewa berdasarkan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan studi kasus perusahaan di 22 subsektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama, saya akan memaparkan latar belakang dari penelitian ini. Sewa nampaknya semakin populer di kalangan perdagangan dan industri di Indonesia. Berdasarkan data dari OJK, total aset perusahaan pembiayaan pada kuartal 3 tahun 2019 adalah 84.109 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 18,72% dari kuartal 3 tahun sebelumnya, yaitu 70.844 triliun. Sehingga dibutuhkan adanya pedoman dan standar yang mengatur pelakuan akuntansi sewa. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan. DSAK IAI pada tahun 2011 mengesahkan PSAK 30 yang merupakan adopsi dari IAS 17 tentang leasing, di mana pihak lesi dan lesor dapat mengklasifikasi sewa ke dalam dua jenis. Yang pertama, sewa operasi, yang kedua, sewa pembiayaan. Klasifikasi ini didasarkan pada substansial dari sewa tersebut. Kemudian pada tahun 2016, IASB mengubah IAS 17 menjadi IFRS 16, di mana pada standar baru ini diperkenalkan model akuntansi tunggal untuk sewa. Untuk pihak lesi, hanya boleh mengklasifikasi sewa ke dalam sewa pembiayaan, kecuali untuk sewa yang berjangka pendek atau kurang dari 12 bulan dan aset pendasarnya rendah. Nah, pada tahun 2018, DSAK IAI mengadopsi IFRS 16 dan mengesahkan PSAK 73 yang mulai berlaku efektif tahun 2020 dan PSAK 30 dihapus. Berdasarkan laporan analisis efek, beberapa industri yang terdampak signifikan dari penerapan IFRS 16 adalah industri penerbangan, retail, jasa perjalanan dan liburan, transportasi, dan telekomunikasi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu Ostuk dan Search Sumerali, di mana mereka melakukan penelitian terhadap perusahaan penerbangan di Turki dan hasilnya menunjukkan bahwa beberapa rasio keuangan mengalami kenaikan seperti DAR, DER, dan ROE, dan ada rasio yang mengalami penurunan yaitu ROA. Selanjutnya penelitian Fulber, Silva, dan Federit, di mana ketiga peneliti ini meneliti 90 perusahaan di bursa Jerman dengan hasil bahwa sektor industri retail paling terpengaruh dengan adanya kapitalisasi sewa berdasarkan IFRS 16 dengan kenaikan DER sebesar 75,3% dan ROE sebesar 9,5%. Di Indonesia, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dibagi menjadi 9 sektor industri, kemudian terbagi lagi menjadi 55 subsektor industri, di mana hasil reduksi menunjukkan bahwa hanya ada 22 subsektor industri yang memiliki informasi komitmen sewa di masa depan. Oleh karena itu, 22 ini dimungkinkan akan terdampak secara signifikan dengan adanya penerapan PSAK 23. Selanjutnya, dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak kapitalisasi sewa terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak kapitalisasi sewa terhadap rasio keuangan DAR, DER, ROA, dan ROE. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, di mana pengolahannya menggunakan perhitungan matematis, yaitu metode kapitalisasi konstruktif, yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan perhitungan. Kemudian objek penelitian yaitu komitmen sewa operasi perusahaan di 22 subsektor industri yang terdaftar di BPI. Nah, ketiga, teknik pengambilan sampel. Dalam melakukan pengambilan sampel digunakan pervasive sampling, di mana peneliti membuat kriteria untuk penyeleksian sampel. Selanjutnya, metode analisis data menggunakan kapitalisasi konstruktif yang dikembangkan oleh Inhofe pada tahun 91 dan tahun 97, di mana ada 4 perhitungan di dalamnya. Yang pertama, menghitung estimasi liabilitas sewa, menghitung aset sewa, menghitung perubahan pada ekuitas, dan menghitung perubahan pada laba bersih. Kemudian teknik pengambilan data menggunakan studi dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018 dari Bursa Efek.
Yang terakhir, jenis dan sumber data penelitian. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data keuangan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan emiten konten. Nah, berikut adalah hasil dari penelitian. Yang pertama, penulis melakukan pengumpulan data keuangan berupa total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan laba bersih, serta total beban sewa. Dan untuk di dalam CALK, peneliti ini menggunakan informasi komitmen sewa yang harus dibayar oleh perusahaan. Berikut adalah contoh data keuangan untuk PT Bayan Resources. Nah, jika perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk US dollar, maka dilakukan konversi dengan menggunakan kurs setengah BI, yaitu Rp14.481. Perhitungan kapitalisasi sewa, yang pertama itu menghitung liabilitas sewa. Dalam menghitung liabilitas sewa, digunakan beberapa asumsi. Yang pertama adalah umur sewa. Umur sewa yang digunakan adalah umur sewa terlama, karena di dalam laporan keuangan tidak dijelaskan secara detail seberapa lama masing-masing sewa yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu minimum pembayaran sewa. Karena tidak ada detail dari pembayaran sewa yang dilakukan perusahaan, maka digunakan rata-rata pembayaran setiap tahunnya. Yang ketiga adalah asumsi tingkat suku bunga. Dalam laporan keuangan perusahaan tidak disebutkan bunga implisit yang digunakan untuk sewa, sehingga digunakan rata-rata bunga korporasi pada tahun 2018 sebesar 10%. Berikut adalah contoh perhitungan dari kapitalisasi sewa berupa informasi sewa dibayar dalam 1 tahun, ini akan digunakan di tahun berikutnya, kemudian dibayar lebih dari 1 tahun, tapi tidak lebih dari 5 tahun, digunakan untuk tahun kedua sampai tahun kelima, sehingga jumlah ini akan dibagi ke dalam 4 tahun. Selanjutnya dibayar lebih dari 5 tahun, ini digunakan dan dibagi ke dalam tahun sampai tahun terlama sewa. Di mana untuk PT Bayan ini, tahun terakhirnya adalah tahun 2008, jadi untuk yang 15 miliar dibagi ke dalam 5 tahun. Dan diperoleh liabilitas sewa sebesar 107 miliar. Selanjutnya, setelah menghitung liabilitas sewa, kita dapat menghitung aset sewa dengan menggunakan rumus yang tertera. Dalam penghitungan ini digunakan asumsi bahwa remaining life menggunakan 50% dari total umur sewa. Hal ini ditunjukkan pada 10 dikali 50% dibagi 10 dan didapatkan dari rumus, yaitu persentase sebesar 81,05% yang merupakan aset dari liabilitas sewa. Dan untuk PT Bayan ini sendiri sewanya aset sebesar 86 miliar. Yang selanjutnya yaitu menghitung perubahan pada ekuitas menggunakan rumus liabilitas sewa dikurangi pajak yang ditangguhkan, kemudian dikurangi dengan liabilitas aset. Untuk pajak itu sendiri menggunakan tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia, yaitu 25%, kemudian dikali dengan selisih antara liabilitas dan aset sewa. Didapatkan hasil 5 miliar, kemudian dimasukkan ke dalam rumus, dan total ekuitas yang berubah pada PT Bayan adalah 15 miliar. Yang selanjutnya adalah perhitungan perubahan pada laba bersih. Dalam PSAK 30 dan 73 terdapat perbedaan, di antaranya ada di beban operasi, di mana pada PSAK 30 mencatat beban sewa, sedangkan di PSAK 73 sudah tidak ada lagi beban sewa. Tapi muncul beban penyusutan karena adanya pengakuan aset, dan muncul beban keuangan berupa bunga karena adanya liabilitas sewa. Berikut adalah contoh perhitungan. Nah, untuk menghitung ini, dikarenakan ada pajak, maka nanti perubahan dari laba bersih ini harus dikenakan pajak sesuai dengan tarifnya. Nah, untuk perhitungan penyusutan ini sendiri, dihitung dari aset sewa dibagi dengan umur sewa. Kemudian untuk beban bunga ini didapat dari liabilitas sewa dikali dengan biaya bunga dari yang telah ditentukan. Berikut adalah dampak kapitalisasi sewa pada nilai aset yang telah kita hitung dan dirangkum pada tabel ini. Dan terlihat bahwa perubahan tertinggi aset dari 22 subsektor terjadi pada transportation dengan jumlah 72,11%. Selanjutnya, dampak kapitalisasi sewa pada liabilitas. Dapat dilihat bahwa masih sama, bahwa transportation mendapat perubahan yang paling tinggi, yaitu 124,37%.
Selanjutnya, dampak kapitalisasi sewa pada ekuitas, di mana masih sama, transportation menempati posisi tertinggi, yaitu berubah signifikan sebesar 56,88% turunnya. Yang terakhir adalah dampak kapitalisasi sewa pada laba bersih. Masih sama dengan sebelumnya, transportation menempati posisi tertinggi, yaitu mengalami peningkatan sebesar 485,88%. Jika di rata-rata, perubahan tertinggi dalam laporan posisi keuangan, transportation mengalami peningkatan tertinggi di mana aset mengalami penaikan sebesar 72,11%, liabilitas sebesar 124,37%, dan equity mengalami penurunan sebesar 56,88%. Subsektor lain yaitu advertising, printing and media, footwear, crude petroleum, retail trade, dan investment company. Kenaikan aset dan liabilitas ini disebabkan adanya jumlah komitmen sewa operasi. Semakin tinggi sewa operasi, maka akan semakin besar perubahan yang dialami pada komponen laporan keuangan. Sedangkan untuk rata-rata perubahan laba bersih, yang tertinggi dipegang oleh transportation, di mana mengalami kenaikan laba sebesar 485,88%. Selanjutnya diikuti oleh retail trade, crude petroleum, footwear, advertising, printing media, dan investment company. Kenaikan ini terjadi karena beban sewa lebih besar dibandingkan beban depresiasi dan beban bunga yang muncul akibat kapitalisasi sewa. Selanjutnya ini jika dampak kapitalisasi sewa didasarkan pada rasio keuangan. Yang pertama didasarkan pada rasio solvabilitas, di mana transportation mengalami perubahan solvabilitas yang tertinggi, yaitu dengan rata-rata 225,38%, dengan kenaikan DAR sebesar 30,37% dan DER sebesar 420,39%. DER mengalami kenaikan sebesar 30,37% dikarenakan liabilitas pada transportation mengalami kenaikan 124,37%, sedangkan ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 56,88%. Dan untuk DAR-nya mengalami peningkatan aset yang cukup tinggi, tetapi liabilitas juga mengalami kenaikan yang tinggi. Sekarang jika rasio keuangan profitabilitas masih sama, transportation menempati posisi teratas dengan perubahan rata-rata profitabilitas mencapai 659,60%, di mana ROA mengalami peningkatan sebesar 324,21% dan ROE sangat tinggi yaitu 994,99%. Peningkatan ROA terjadi karena peningkatan laba yang sangat tinggi yaitu 485,88% dibanding peningkatan asetnya yang hanya 72,11%. Sedangkan ROE yang mengalami perubahan tertinggi terjadi karena laba meningkat, tetapi ekuitasnya justru mengalami penurunan sebesar 56,88%. Nah, yang kedua itu perubahan signifikan terjadi pada crude petroleum, di mana dia mengalami tertinggi tapi mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada awal sebelum dilakukan kapitalisasi sewa, crude petroleum ini sudah mengalami rugi, kemudian ditambah dengan kapitalisasi sewa sehingga menambah penurunan pada rasio sebesar 399,34%. Jika dampak kapitalisasi sewa dilihat dari keempat rasio keuangan, maka yang paling tinggi adalah rasio ROE yang terkena dampak secara signifikan, di mana ROE ini rata-rata sampel yang mengalami kenaikan dengan rata-rata ekuitas mengalami penurunan. Sedangkan selanjutnya yang kedua itu ada rasio DER, di mana liabilitas mengalami kenaikan dan ekuitas mengalami penurunan. Dan yang ketiga ditempati oleh ROA dengan kenaikan sebesar 22,82%, di mana disebabkan oleh laba yang lebih besar dibandingkan peningkatan aset. Kemudian yang terakhir, rasio yang terkena dampak adalah DER, di mana perubahannya tidak terlalu tinggi karena liabilitas dan aset sewa sama-sama mengalami kenaikan. Nah, berikut ini jika dampak kapitalisasi sewa dilihat dari subsektor industrinya. Dapat dilihat bahwa subsektor transportation ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena subsektor ini terdiri dari perusahaan penerbangan dan angkutan darat, di mana pada perusahaan penerbangan banyak melakukan sewa operasi untuk pesawat dan mesin pesawat. Kemudian selanjutnya itu ada crude petroleum,
Dampak ini terjadi karena pada subsektor ini memiliki banyak komitmen sewa untuk sewa kapal yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan minyak dan gas. Selanjutnya yaitu kenaikan sebesar 93,54% yang dari retail trade dikarenakan subsektor ini banyak melakukan sewa toko untuk menjalankan sewa usahanya. Kesimpulannya adalah dengan diberlakukannya PSAK 73 yang memperkenalkan model akuntansi tunggal untuk sewa, dampaknya adalah memberikan aset dan liabilitas mengalami peningkatan serta penurunan pada ekuitas di laporan posisi keuangan, sedangkan dalam laba bersih juga mengalami peningkatan. Nah, jika dilihat dampak kapitalisasi sewa berdasarkan rasio, ROE menjadi rasio yang paling terkena dampak, kemudian diikuti dengan DER, ROA, lalu DAR. Jika dilihat dari subsektor industri, transportation mengalami dampak yang paling signifikan sebesar 442,49%, yang diikuti dengan crude petroleum, retail trade, advertising and printing and media, footwear, computer and service, machinery, heavy and equipment, investment company, insurance, telecommunication, tourism, restoran, hotel, bank, dan sisanya subsektor lain itu tidak begitu mengalami dampak yang signifikan. Lalu yang terakhir adalah saran. Ada 3 saran yang disampaikan. Yang pertama untuk pihak LISI, di mana pihak LISI harus mempersiapkan langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk mengantisipasi dari dampak penerapan standar baru ini. Hal yang bisa dilakukan untuk LISI yang memiliki alternatif yang bagus, sebaiknya dalam mendapatkan aset, perusahaan bisa membeli aset tersebut dibandingkan dengan cara menyewanya. Sedangkan untuk LISI yang aliran kasnya kurang bagus, bisa melakukan sewa yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan, atau membuat kebijakan tentang struktur modal yang efektif. Yang kedua yaitu saran untuk perusahaan leasing, di mana dengan penerapan PSAK 73 dimungkinkan bahwa lesi akan lebih memilih untuk membeli aset, sehingga ini akan berdampak pada pasar leasing di Indonesia. Dan untuk perusahaan pembiayaan diharuskan melakukan dan membuat strategi untuk menghadapi penerapan standar baru ini. Yang ketiga adalah saran untuk peneliti selanjutnya, di mana terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya hanya menggunakan 22 subsektor industri dan 4 rasio yang digunakan, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk keseluruhan. Oleh karena itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan seluruh subsektor industri yang ada di Indonesia dengan rasio keuangan yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.